Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Najul Sungada. Nah, seperti biasa kita akan belajar matematika. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rumus trigonometri sudut rangkap. Sebelum itu, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini apa saja sih? Yang pertama, peserta didik dapat menentukan rumus trigonometri sudut rangkap. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menentukan rumus trigonometri sudut ganda atau rangkap untuk menentukan nilai sudut tertentu. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik dapat menyediakan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus dan nilai sudut ganda dalam pemecahan masalah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa aja sih? Yang pertama itu kita akan belajar mengenai rumus sin 2A, yang kemudian ada cos 2A, dan juga terakhir adalah tan 2A. Oke, sebelum masuk ke rumus yang pertama, dasar-dasarnya atau materi pengantarnya itu, yang pertama kita harus menguasai terlebih dahulu materi mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Nah, di sini ada apa aja? Ada banyak, namun yang akan kita gunakan atau yang fokus kita gunakan itu ada yang pertama sin A plus B. Sin A plus B itu sin A dikali cos B atau sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian ada tangan alfa ditambah tangan beta. Tangan alfa ditambah tangan beta itu sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta per 1 dikurangi tangan alfa dikali tangan beta. Dan yang terakhir ada cos alfa ditambah cos beta, dimana cos alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa kali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin beta. Seperti itu. Langsung saja kita akan masuk ke rumus yang pertama. Nah, rumus yang pertama adalah rumus sin 2A. Jadi sin 2A itu sebenarnya berasal atau dasarnya itu dari penjumlahan dua sudut sinus, yaitu rumusnya sin A ditambah beta atau sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan nilai B sama dengan A, yang akan menghasilkan sin A dikali A sin A ditambah A sama dengan sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Coba perhatikan cos alfa kali sin alfa. Nah, karena cos alfa dikali sin alfa merupakan perkalian, maka dapat kita beri sifat komutatif. Artinya dapat kita tukar atau kita balik menjadi sin alfa dikali cos alfa. Nah, kemudian sini kan ada dua sin alfa dikali cos alfa nih. Maka apabila dioperasikan dapat kita ubah jadi 2 sin alfa kali cos alfa seperti itu. Sehingga untuk rumus 2A, untuk rumus sin 2A itu sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus cos 2A. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih identitas trigonometri. Kita harus tahu dulu nih identitas trigonometri yang ini, yang cos 2A ditambah sin 2A sama dengan 1. Karena identitas ini itu bisa kita ganti, bisa kita ubah dalam beberapa bentuk. Yang pertama, cos kuadrat A itu sama dengan 1 sin kuadrat A, 1 dikurangi sin kuadrat A. Dan yang kedua, sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Kita harus paham dulu nih mengenai konsep ini, karena ini akan membantu kita dalam menentukan atau mencari rumus dari cos 2A seperti itu. Langsung saja kita akan masuk ke mencari rumus cos 2A. Sama seperti sin 2A, untuk cos 2A itu sebenarnya berasal dari penjumlahan dua sudut kosinus. Yang rumusnya itu apa? Rumusnya itu
cos A atau cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa kali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa. Nah, apabila nilai dari beta apabila kita substitusikan nilai beta sama alfa pada rumus tersebut, pada rumus cos A ditambah beta, maka akan menghasilkan cos alfa ditambah alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa. Kita kalikan cos alfa kali cos alfa menghasilkan cos kuadrat alfa. Sin alfa kali sin alfa akan menghasilkan sin kuadrat alfa. Maka cos alfa ditambah alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, di rumus ini tuh kita masih bisa mengubah lagi ke dalam beberapa bentuk. Apabila kita ingat-ingat kembali mengenai tadi identitas trigonometri ya. Tadi nilai cos kuadrat A itu berapa? Cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Apabila kita substitusikan maka akan menghasilkan 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, yang menghasilkan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, kemudian sin kuadrat A ini juga masih bisa kita ubah lagi. Tadi sin kuadrat A itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Maka apabila kita substitusikan menghasilkan 1 dikurangi 2 dikali 1 dikurangi cos kuadrat A. Kemudian 1 dikurangi 2 ditambah 2 cos kuadrat A. Apabila kita operasikan lagi menghasilkan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, dari pemaparan ini kita bersama-sama dapat menyimpulkan bahwa untuk rumus cos 2A itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Jadi untuk rumus cos 2A itu ada yang pertama cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Yang kedua ada 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Dan yang terakhir ada 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, ini merupakan rumus-rumus dari cos 2A seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah cari nilai sin 2A, kemudian cos 2A. Apa nih yang belum? Nah, yang belum adalah nilai tangan 2A. Langsung saja kita cari rumus dari tangan 2A seperti itu. Sama seperti yang sudah-sudah. Rumus tangan 2A itu berasal dari penjumlahan dua sudut tangan. Yang rumusnya adalah tangan A ditambah B sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 dikurangi tangan A kali tangan B. Yang apabila kita substitusikan nilai B sama dengan A akan menghasilkan tangan A ditambah tangan A per 1 dikurangi tangan A kali tangan A. Apabila kita operasikan menghasilkan 2 tangan A per 1 dikurangi tangan kuadrat A. Jadi rumus tan 2A itu berapa? Rumus tangan 2A itu adalah 2 tangan A per 1 dikurangi tangan kuadrat A. Oke, gampang kan? Insya Allah. Apabila kita rajin berlatih, maka kita pasti akan bisa memahami materi-materi matematika. Baik, langsung lanjut kita masuk ke contoh soalnya untuk memantapkan pemahaman kita semua. Nah, lanjut kita akan masuk ke contoh-contoh soalnya untuk memantapkan pemahaman kita semua ya. Baik, sini sudah kita sediakan sebuah contoh soal di mana bila sin A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip, maka hitunglah nilai sin 2A, cos 2A dan juga tangan 2A. Langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa sin A itu sama dengan 3/5. Sedangkan yang ditanyakan adalah nilai dari sin 2A, cos 2A dan juga tangan 2A. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai cos A-nya. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya rumus sin A itu adalah sisi depan dibagi sisi miring kan ya. Nah, apabila digambarkan dalam sebuah segitiga akan menghasilkan ini sin A sama dengan
3/5 atau sisi depannya adalah 3 dan juga sisi miringnya adalah 5. Kemudian kita harus mencari nilai dari sisi sampingnya atau panjang dari sisi B. Bagaimana caranya? Nah, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, atau apabila adik-adik sudah hafal triple Pythagoras sudah tidak perlu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana caranya? Caranya adalah, nah, di sini kan kita ingin mencari nilai B atau panjang B. Caranya kita tinggal gunakan rumus akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, C-nya kan di sini kan sudah ketahui ya 5. Sedangkan A-nya adalah 3. Maka 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat akan menghasilkan 25. Akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 atau sama dengan akar 4. Nah, panjang sisi B kan sudah ketahui nih, 4. Tinggal kita cari nilai cos A-nya. Rumus cos A itu apa? Rumus cos A itu sisi samping dibagi sisi miring, atau 4 dibagi 5. Sehingga kita tahu bahwa sin A sama dengan tadi kan 3/5, sedangkan cos A itu 4/5. Nah, untuk tangan itu tinggal kita bagikan saja. Sin A dibagi cos A, atau 3/5 dibagi 4/5 menghasilkan 3/4 seperti itu. Karena kita sudah tahu nilai sin A, cos A, dan tangan A, kita langsung saja cari nilai dari sin 2A, cos 2A, dan juga tangan 2A. Yang pertama, kita akan mencari nilai dari sin 2A. Nah, rumus sin 2A itu apa? Tadi rumus sin 2A itu kan 2 kali sin A kali cos A. Nah, karena kita sudah tahu nilai sin A dan juga cos A, kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumus tersebut, menghasilkan 2 kali 3/5 kali 4/5, maka sama dengan 24/5. Jadi nilai dari sin 2A itu sama dengan 24/5, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu nilai dari cos 2A. Di sini cos 2A itu kan rumusnya kan ada 3 ya, ada 3. Ada 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, atau cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau 2, ini tuh 2 harusnya ya, tipe 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Adik-adik atau rekan-rekan itu bisa milih antara 3 rumus ini, mau pilih yang mana yang sekiranya memudahkan untuk rekan-rekan atau adik-adik. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan tiga-tiganya. Kita akan coba tiga-tiganya kita gunakan semua. Yang pertama, nah, kita akan menggunakan rumus 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, seperti itu. Maka menghasilkan, kita substitusikan saja nilai sin A itu sama dengan 3/5. Jadi 1 dikurangi 2 dikali 3/5 kuadrat menghasilkan 1 dikurangi 2 kali 9 per 25 sama dengan 1 dikurangi 18 per 25 sama dengan 7/25, seperti itu. Kemudian kita coba gunakan rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua itu ada cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Langsung saja kita substitusikan nilai sin A dan juga cos A-nya ke dalam rumus tersebut, menghasilkan 4/5 kuadrat dikurangi 4/5 kuadrat dikurangi 3/5 kuadrat sama dengan 16/25 dikurangi 9/25 sama dengan 7/25. Sama ya hasilnya ya kayak yang tadi ya, sama. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang ketiga, yang 2 cos kuadrat A dikurangi 1. 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Sekarang kita substitusikan saja nilai cos A-nya, sehingga 2 kali 4/5 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2 kali 16/25 dikurangi 1 sama dengan 32/25 dikurangi 25/25 sama dengan 7/25, sama saja seperti yang tadi ya, seperti yang tadi hasilnya ya. Nah,
Jadi untuk nilai dari cos 2A itu adalah 7/25. Kita sudah gunakan tiga-tiganya ya, tiga rumusnya kita gunakan semua ya, seperti itu. Nah yang terakhir kita akan mencari nilai dari tangan 2A nya. Nah rumus tangan 2A itu apa tadi? Rumus tangan 2A itu 2 tangan A per 1 dikurangi tangan kuadrat A. Sekarang kita tinggal substitusikan saja nilai tangan A nya. Tadi tangan A nya berapa? Tangan A nya itu sama dengan 3/4. Nah tadi tangan A nya itu berapa? Tangan A nya itu sama dengan 3/4. Sehingga tangan 2A itu sama dengan 2 kali 3/4 per 1 dikurangi 3/4 kuadrat, menghasilkan 3/2 per 1 dikurangi 9/16. Nah apabila dioperasikan akan menghasilkan 3/2 per 7/16 atau 3/2 dibagi 7/16, atau dibalik saja 3/2 dikali 16/7 sama dengan 24/7. Jadi nilai dari tangan 2A itu sama dengan 24/7, seperti itu. Nah terima kasih semuanya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini atau untuk materi pada hari ini cukup ya, hanya seperti itu saja. Semoga hari-hari kita menyenangkan. Jangan lupa banyak berlatih, banyak belajar, banyak latihan agar apa yang telah kita pelajari pada hari ini itu bisa serap semuanya, bisa dipahami semuanya oleh kita semua, seperti itu ya. Baik, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.